Dari dulu kita disunnahkan ziarah kubur. Dari dulu. Kuburan siapa? Kuburan siapa saja. Ada kuburan dekat rumah kita, ziarahi kuburan. Untuk apa tujuannya? Ingat mati, ingat akhirat, dan mendoakan yang mati. Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi. Bukan kita ziarah kubur untuk meminta kepada yang mati. Muncul kelompok-kelompok sufi atau sebagian dari mereka yang mewarisi budaya mengkultuskan kuburan. Sehingga di mana-mana dibuat kuburan. Dibangun. Tanyalah, apa hukumnya bangun kuburan? Diperindah. Baca kitab-kitab fikih. Bagaimana ulama menjelaskan. Tapi tetap saja dibangun. Ditinggikan, dibikin rumah. Kemudian mereka mengajak orang-orang untuk menziarahi kuburan. Jamaah rahimakumullah. Dari dulu kita disunnahkan ziarah kubur. Dari dulu. Kuburan siapa? Kuburan siapa saja. Ada kuburan dekat rumah kita, ziarahi kuburan. Untuk apa tujuannya? Ingat mati. Ingat akhirat dan mendoakan yang mati. Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi. Bukan kita ziarah kubur untuk meminta kepada yang mati. Ahibati fillah. Ada yang ketika datang ke kuburan meminta kesembuhan. Emangnya orang itu bisa menyembuhkan kita? Ya nggak bisa loh Ustaz. Tapi kan dia dekat sama Allah. Ada yang minta anak. Ada yang minta jodoh. Siapa yang pernah ke kuburan minta jodoh di sini? Jamaah rahimakumullah. Kita mencintai orang-orang soleh. Dan kita meyakini bahwa mereka juga punya karomah. Punya kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak menjadikan mereka perantara antara kita sama Allah. Enggak. Allah azza wa jalla mengajarkan kepada kita. Agar kita membaca setiap sholat tanpa ada perantara siapapun. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bisa kita minta langsung sama Allah. Loh, tapi kan mereka orang soleh. Iya, mereka orang soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya kedudukan. Engkau kepingin doamu dikabulkan, jadilah orang soleh. Kalau engkau berhak mendapatkan azab, engkau diazab dan mereka mendapatkan nikmat di sisi Allah. Iya. Maka tatkala kita menggunakan akal sehat kita, jemaah. Kita melihat bagaimana generasi para sahabat. Lalu bagaimana sikap kita kepada tuh orang ketika meninggal dunia. Kita yang memandikan orang itu. Kita yang mensolati. Engkau yang mensolati gurumu itu. Engkau yang memakamkan. Kemudian engkau yang mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kemudian engkau datang minta kepada yang sudah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nggak ada ya manusia yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau seluruh Nabi, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim ditaruh di satu daun timbangan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ditaruh di satu daun timbangan satunya. Itu akan berat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau nggak punya kuasa. Penguasa di bumi ini hanya satu. Pemilik bumi ini hanya satu. Yang mengatur alam semesta ini hanya satu. Yang memberikan rizki, yang menurunkan air dari langit, yang menghidupkan manusia kelak ketika mereka sudah mati. Itu Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi SAW untuk membuat sebuah pernyataan. Apa kata Allah di surat Al-An'am ayat 50? Qul
Qul, katakan Muhammad kepada mereka, sampaikan kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan kepada mereka, aku tidak punya perbendaharaan Allah. Enggak, aku enggak punya. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak tahu dengan yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak mengaku aku ini malaikat. Enggak, aku manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum, aku manusia sama persis seperti kalian. Apa bedanya? Yuha ilayya, aku dapat wahyu dari Allah. Bas itu yang membedakan. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi SAW di surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat. Enggak, aku enggak punya. Aku enggak bisa memberikan manfaat kepada diriku. Tidak pula memberikan mudarat. Illa ma sya Allah, kecuali kalau Allah berkehendak.